Yang lebih parahnya lagi bun, orang di luar sana masih banyak yang menganggap Billy ini hanya berakting atau hanya pura-pura. Akhirnya Billy dibenci, dicemooh, dan bahkan dalam masa perawatannya ia sempat depresi dan sempat berniat untuk bunuh diri. Hai bun, sebelumnya terima kasih ya udah ngeklik video aku. Nah bun, kali ini aku bakal bahas tentang tokoh William Stanley Milligan atau yang biasa dikenal Billy Milligan. Ia adalah warga negara Amerika yang memiliki 24 kepribadian dalam dirinya. Ia juga menjadi terdakwa kasus tindak pidana berat mulai dari perampokan bersenjata, serta kasus pemerkosaan terhadap 3 wanita di Universitas Negeri Ohio. Dalam persidangannya, psikolog mendiagnosis Billy memiliki penyakit gangguan kepribadian ganda. Pengacaranya mengklaim bahwa 2 kepribadian Billy ini sudah melakukan tindak kejahatan tanpa Billy sadari. Nah bun, Billy ini adalah orang pertama dalam sejarah Amerika yang dibebaskan atas segala tindak kriminalnya. Hal ini dikarenakan atas gangguan yang Billy miliki, yaitu kepribadian ganda. Billy juga menghabiskan 1 dekade waktunya di dalam rumah sakit jiwa. Nah bun, gimana sih cerita lengkap dari seorang Billy Milligan ini? Cekidot, langsung aja kita mulai pembahasannya. Billy Milligan lahir pada tahun 1955 di Ohio dari pasangan Dorothy Milligan dan Johnny Morrison. Billy mempunyai kakak lelaki yang bernama Jim Milligan dan seorang adik perempuan yang bernama Kathy Milligan. Orang tua Billy tidak pernah menciptakan lingkungan baik dalam keluarga ini. Sang ayah Johnny memiliki hobi mabuk, berjudi, hutang, dan bahkan mengalami depresi berat yang berakibat selalu mempunyai rasa ingin bunuh diri meskipun selalu gagal. Dan hingga pada akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1959, Johnny pun benar-benar tewas bunuh diri dengan meracuni dirinya menggunakan gas karbon monoksida melalui mesin mobilnya yang ia nyalakan dengan posisi garasi tertutup. Kemudian sang ibu, yaitu Dorothy dan beserta anak-anaknya, pindah dari Miami menuju ke Lancaster, Ohio. Dan kalian tahu bun, ibunya ini menikah lagi dengan mantan suaminya yang dulu alias rujuk. Nah tapi bun, pernikahan ini hanya bertahan selama 1 tahun. Hingga pada tahun 1962, Dorothy bertemu dengan Calmer Milligan. Nah, Calmer ini bun memiliki seorang putri yang bernama Kalia, dan umurnya itu nggak jauh beda dengan Billy. Dan juga ada lagi 1 orang anaknya yang berprofesi sebagai perawat. Nah, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1963, Dorothy dan Calmer menikah di Circleville, Ohio. Kurasa ya, emaknya ini nggak bisa ya hidup tanpa laki-laki. Nah, Billy ini bun semenjak masih kecil selalu mendapat penyiksaan seksual dan fisik oleh ayah tirinya, yaitu Calmer Milligan. Bahkan nantinya dalam persidangan, menurut kesaksian dari kakak lelakinya, ibunya, dan saudara perempuannya, mendukung pernyataan bahwa ia telah dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri bun. Saat Kathy diwawancara dalam persidangan, ia terlihat begitu emosional dan ia mengatakan bahwa masa kecil mereka bisa dikatakan sangat horor bun. Tapi kalian tahu bun, pastinya ayah tirinya ini menolak semua tuduhan yang diarahkan kepadanya bun. Ih, gemas sekali aku sama bapak ini. Jadi bun, Billy ini pernah hampir dikubur hidup-hidup oleh ayah tirinya. Dan bahkan ada fakta lain kalau Billy ini pernah digantung di lumbung. Dan kalian tahu ayahnya ini masih saja terus menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Kali ini ia menyangkal tuduhannya dengan alasan bahwa Billy kesana atas suruhan dari ibunya sendiri karena Billy ini tidak bisa bergaul dengan anak-anak seumurannya bun. Jadi ya mungkin maksudnya itu supaya Billy nggak diem aja di rumah, supaya kayak ada kerjaan gitu, makanya Billy disuruh ke peternakan ayahnya. Dan padahal justru di tempat inilah Billy dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri. Dan yang buat aku kesel nih ya bun, ayahnya ini mengatakan kalau ia di sana hanya memotong rumput. Bayangkan bun, ada ya bapak kayak gini. Nah, menurut psikiater bun, pelecehan inilah yang sebagai kunci dari banyaknya kepribadian Billy yang muncul. Hal ini dikarenakan Billy harus menanggung semua trauma masa kecilnya sehingga ia membangun benteng baru untuk menanggung trauma yang besar pada masa kecilnya itu bun.
Dikarenakan Billy menghadapi kehidupan yang traumatis, maka pikirannya terpecah belah sehingga memunculkan kepribadian baru sejak ia berumur 5 tahun, Bun. Nah, nama-nama dari kepribadian ini bakal aku jelasin di akhir video ya, Bun. Sekarang kita bahas kasus Billy yang pertama. Pada tahun 1975, Billy ditangkap karena kasus pemerkosaan dan perampokan bersenjata. Salah satu korban pemerkosaan Billy mengatakan bahwa Billy ini tidak hanya bertindak sebagai seorang perempuan lesbian, tetapi bahkan juga sebagai seorang anak kecil, Bun. Billy ditangkap karena saksi dan sidik jarinya yang selalu tertinggal dalam setiap tindak kriminalnya. Billy dibebaskan bersyarat pada tahun 1977, tapi kemudian ia kembali ditangkap pada tahun yang sama pada bulan Oktober, yang dikarenakan ia melakukan tindak pemerkosaan terhadap 3 wanita di Universitas Negeri Ohio. Billy diidentifikasi dari salah satu foto korban yang diberikan kepada polisi dan sidik jarinya yang tertinggal di mobil. Nah, Bun, ada korban nih yang mengatakan kalau Billy ini sebenarnya orang yang cukup baik dan ia kadang bertingkah seperti anak perempuan berumur 3 tahun. Nah, jadi Bun, kenapa dia kembali ditangkap pada tahun yang sama dalam proses pembebasan bersyarat? Jadi ia kan kembali ditemukan melanggar peraturan dari pembebasan bersyarat itu, yang dimana ia ketahuan melakukan tindak kriminal menggunakan senjata dan senjatanya itu pun ditemukan di dalam apartemennya. Dan akhirnya maka pada bulan Oktober itulah Billy kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Billy akhirnya didakwa atas 3 tuduhan penculikan, 3 tuduhan perampokan, dan 4 kasus pemerkosaan. Sebelum diadili, Billy didiagnosis skizofrenia berat oleh Dr. Willis C. Driscoll. Atas dasar pemeriksaan ini, pengacara Billy yaitu Gary dan Judy mulai berjuang untuk membantu Billy mendapatkan penanganan yang tepat, yang dimana tempat itu adalah bukan penjara. Pada pengadilan pertama, tanggal 19 Januari 1978, Hakim J.C. Flowers mengeluarkan surat perintah untuk memindahkan Billy ke Southwest Community Health Center yang berada di Columbus agar diperiksa oleh tim psikiater forensik. Dorothy Turner adalah psikolog pertama yang mewawancarai Billy pada tanggal 31 Januari 1978. Awalnya, ia sudah bersiap untuk menghadapi seorang penjahat yang pura-pura acting atau pura-pura gila agar dibebaskan dari segala tuduhannya. Tapi setelah proses wawancara, Dorothy merasakan adanya beberapa karakter yang berbicara dalam satu tubuh. Akhirnya Dorothy mengusulkan Gary dan Judy untuk mendatangkan Dr. Cornelia Wilbur, yang dimana ia adalah dokter yang telah menyembuhkan Sybil, wanita yang memiliki 16 kepribadian ganda. Serangkaian tes dan penelitian pun telah dilakukan dan akhirnya menunjukkan bahwa karakter Billy yang tersembunyi muncul satu persatu. Para pengacara Billy pun berusaha keras agar Billy tidak dipindahkan ke 5 tempat perawatan yang nantinya malah membuat Billy semakin depresi dan melakukan tindakan lain yang tidak diinginkan. Dan akhirnya diputuskanlah alternatif terbaik, yaitu di rumah sakit Harding. Billy pun di sana menjalani sejumlah tes yang tak lain adalah tes IQ, yang dimana hasilnya itu dalam setiap karakter memiliki hasil yang berbeda. Dan akhirnya pada bulan Desember 1978, Billy dibebaskan karena memiliki gangguan kepribadian ganda. Yang lebih parahnya lagi, Bun, orang di luar sana masih banyak yang menganggap Billy ini hanya berakting atau hanya pura-pura. Akhirnya Billy dibenci, dicemooh, dan bahkan dalam masa perawatannya ia sempat depresi dan sempat berniat untuk bunuh diri. Di Athens Mental Health Center yang dipimpin oleh Dr. David Call, kepribadian Billy terurai secara perlahan meskipun tidak sempurna, Bun. Namun di sanalah Billy bisa melihat kepribadiannya yang lain dalam rekaman video. Dan Billy pun akhirnya dibebaskan setelah mencapai fusi, atau kata lain yang disebut dokter itu adalah penyatuan yang seimbang yang melebur jadi satu pribadi yang utuh, yang dinamainya sebagai sang guru, dan hal ini terjadi pada tahun 1988. Nah, setelah itu Billy akhirnya tinggal di California dan memiliki usaha yang dimana Billy lah yang memimpin usaha tersebut. Dan hingga pada tahun 2014, Bun, Billy didiagnosis mengidap penyakit kanker. Nah, Bun, luasnya kepribadian ini membuat sangat membingungkan dan sangat menakutkan. Mereka ada berada dalam perilaku baik maupun perilaku jahat yang dimana ia diciptakan dengan memiliki berbagai tujuan. Nah, Billy ini juga, Bun, memiliki seorang kekasih yang dimana ia bisa menjaga kepribadian ini dari kekasihnya. Tapi saat stres, kemarahan, ketidaknyamanan, ketakutan itu muncul, maka kepribadian yang diinginkan ini cepat sekali muncul, Bun.
yang pada akhirnya menyebabkan kepribadian utama Billy terkubur sangat dalam dan terlindung dari lingkungannya yang menghancurkan dirinya sendiri. Kepribadian Billy ini dibedakan menjadi dua, Bun. Yang pertama adalah The Ten dan yang kedua adalah The Undesirables. The Ten ini adalah 10 kepribadian yang menguasai diri Billy yang dimana dipimpin oleh Arthur dan Regan. Nah, kedua karakter itulah yang nantinya memberikan bagian The Undesirables, atau kata lain adalah karakter yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah William Stanley Milligan. Kepribadian ini adalah kepribadian utama dalam diri Billy yang memiliki tinggi 183 cm, berat 86 kg, bermata biru dan berambut coklat. Kepribadian ini dikatakan telah meninggalkan tubuh Billy sejak ia berusia 17 tahun. Yang kedua adalah Arthur. Kepribadian ini berusia 22 tahun, berkacamata dan berkebangsaan Inggris. Ia adalah seorang yang bijaksana dan berbicara beraksen Inggris. Ia juga belajar fisika dan kimia secara mandiri. Ia juga belajar literatur medis. Ia sangat lancar membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Dan ia adalah seorang konservatif yang keras yang menganggap dirinya kapitalis, namun secara terbuka mengekspresikan bahwa dirinya adalah ateis. Ia juga adalah yang mendominasi dan kepribadian yang pertama kali ditemukan. Arthur ini adalah kepribadian yang bertanggung jawab atas badan bersama. Arthur akan muncul saat Billy membutuhkan pemikiran yang intelektual, dan Arthur ini juga yang menemukan semua kepribadian yang ada dalam diri Billy. Yang ketiga adalah Ragen Vadaskovinis. Namanya ini berasal dari kata rage again. Kepribadian ini berusia 23 tahun, berkebangsaan Yugoslavia, memiliki aksen Slavik, bisa menulis dan berbicara dalam bahasa Serbia. Ia juga memiliki kemampuan dalam bersenjata dan peluru, tetapi ia ini buta warna, Bun. Jadi ia selalu menggambarkan dirinya dalam hitam dan putih. Namun ia juga temperamental dan memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kepribadian ini bersifat menjaga rasa kebencian, yang dimana ia mengontrol dalam keadaan berbahaya dan berhak menentukan individu mana yang tidak diinginkan. Ia juga menguasai kesadaran utama dalam diri Billy dalam keadaan berbahaya, dan Ragen pun mengaku bahwa ia telah melakukan tindak perampokan untuk menghidupi keluarganya, dan ia pun tidak bertanggung jawab atas tindakan pemerkosaan. Ia juga seorang pecandu narkoba dan sangat sering melakukan tindak kriminal, Bun. Yang keempat adalah Allen. Kepribadian ini berusia 18 tahun. Ia adalah seorang penipu dan manipulator, dan ia juga adalah kepribadian yang sangat sering berbicara di dunia luar. Ia juga bisa memainkan drum dan suka melukis, dan ia adalah satu-satunya karakter yang tidak kidal, dan ia adalah satu-satunya karakter yang merokok. Yang kelima adalah Tommy. Kepribadian ini berusia 16 tahun. Ia sering mengatur, agresif, dan antisosial. Ia ahli dalam melepaskan diri dari berbagai kunci dan sampul ikatan, yang dimana kemampuan ini digunakan saat Billy ditangkap oleh pihak kepolisian. Yang keenam adalah Danny. Kepribadian ini berusia 14 tahun, memiliki rambut pirang sebahu, bermata biru, dan berbadan kecil. Ia memiliki karakter yang sangat takut terhadap pria. Ia sangat suka melukis, tapi ia hanya melukis makhluk hidup dan tidak pernah melukis pemandangan. Suatu hari ia pernah dipaksa untuk menggali kuburannya oleh ayah tirinya Billy dan dikubur hidup-hidup. Nah, Bunda ini adalah karakter yang banyak menderita karena perbuatan ayah tirinya Billy. Yang ketujuh adalah David. Kepribadian ini berusia 8 tahun, memiliki warna rambut coklat kemerahan dan bermata biru. Ia memiliki karakter penjaga rasa sakit. Ia berempati dan selalu datang untuk mengambil rasa sakit pada karakter Billy yang lain, dan ia adalah karakter yang pertama mengambil rasa luka yang disebabkan oleh ayah tiri Billy. Yang kedelapan adalah Christine. Kepribadian ini berusia 3 tahun, memiliki rambut pirang sebahu dan bermata biru. Ia adalah orang yang akan berdiri di sudut sekolah ketika Billy akan mendapatkan masalah. Ia anak kecil dari Inggris yang sangat cerdas namun menderita disleksia, tapi Arthur sering mengajarinya membaca dan menulis. Ia adalah karakter yang paling disayang dari seluruh karakter, terutama oleh Ragen. Ia juga sangat senang melukis bunga dan kupu-kupu, dan kepribadian ini diperbolehkan muncul ketika kondisi aman. Yang dilakukannya hanya bermain, dan ia muncul ketika Billy tidak sedang ingin memikirkan apapun.
Yang kesembilan adalah Christopher. Kepribadian ini adalah saudara laki-laki dari Christine, memiliki rambut berwarna pirang seperti Christine tapi lebih pendek. Ia berbicara dalam aksen Inggris dan suka bermain harmonika. Nah, karakter ini sangat jarang sekali muncul dalam diri Billy. Yang ke-10 adalah Adalana. Kepribadian ini berusia 19 tahun, ia memiliki rambut hitam panjang yang lurus, dan ia adalah karakter yang paling menarik. Ia adalah seorang lesbian, pemalu, gemar memasak, membersihkan rumah, dan senang melukis puisi. Ia dikenal dengan The Dancing Eyes karena matanya yang selalu bergerak dari kiri ke kanan. Pengacara Billy mengklaim bahwa Adalana lah yang telah melakukan tindak pemerkosaan tanpa sepengetahuan Billy dan karakter lainnya. Jadi Arthur ini memiliki larangan untuk semua pria untuk tidak menjalin hubungan dengan wanita, Bun. Nah, tapi aturan ini nggak berlaku untuk wanita. Hal inilah yang menyebabkan Adalana mengambil kesempatan untuk bermain-main hingga menyebabkan Billy ini menjadi pria yang penuh kasih sayang dan perhatian ke wanita. Nah, tadi itu adalah karakter dari The Ten. Setelah ini adalah karakter The Undesirables, yang dimana karakter ini tidak diinginkan untuk muncul dalam diri Billy. Para alter ini tidak diizinkan untuk mengambil seluruh kesadaran Billy, tapi mereka bisa dimunculkan kembali ketika Billy sedang ada di rumah sakit. Yang ke-11 adalah Philip. Kepribadian ini berusia 20 tahun, memiliki rambut ikal berwarna coklat dan memiliki mata yang berwarna coklat. Ia memiliki aksen Brooklyn dan gemar berbicara dalam bahasa kotor. Karakter ini adalah seorang preman dan mengambil bagian dalam merencanakan suatu tindak kriminal, Bun. Yang ke-12 adalah Kevin. Kepribadian ini berusia 20 tahun, memiliki rambut pirang dan bermata hijau. Ia gemar menulis dan ia adalah seorang perencana kriminal yang dimana ia ikut membantu untuk menyusun rencana untuk melakukan tindakan kejahatan. Contohnya adalah merampok toko obat. Yang ke-20 adalah Robert atau Bobby. Kepribadian ini berusia 17 tahun dan ia sangat gemar untuk berhayal. Contohnya seperti bisa melakukan petualangan atau perjalanan dan ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Tapi sayangnya, Bun, ia ini tidak memiliki ambisi ataupun keahlian untuk melakukannya. Yang ke-21 adalah Shaun atau Sean. Kepribadian ini berusia 4 tahun. Ia adalah karakter yang tidak bisa berkonsentrasi dan tuli. Ia sering mengeluarkan suara mendengung supaya ia bisa merasakan getaran di kepalanya. Hal inilah yang menyebabkan ia tidak diinginkan karena karakter lain merasakan kalau ini adalah tidak berguna. Yang ke-22 adalah Martin. Kepribadian ini berusia 19 tahun, berasal dari New York, memiliki rambut pirang, dan bermata abu-abu. Ia adalah orang yang sombong dan suka pamer, dan ia selalu menginginkan banyak hal tapi ia tidak pernah mau bekerja. Yang ke-23 adalah Timothy atau Timmy. Kepribadian ini berusia 15 tahun. Ia bekerja di toko bunga hingga ia bertemu dengan seorang laki-laki gay yang menggodanya, lalu ia akan pergi ke dunianya sendiri. Yang terakhir atau yang ke-24 adalah sang guru atau the teacher. Nah, tapi karakter ini bukan karakter yang tidak diinginkan, melainkan ini adalah karakter spesial dalam diri Billy. Kepribadian ini berusia 26 tahun. Ia adalah rangkuman dari ke-23 karakter Billy dalam satu tubuh. Ia adalah seorang yang cerdas. Ia juga mengatakan bahwa ia adalah Billy yang berkumpul jadi satu. Ia juga adalah salah satu faktor terbesar untuk Billy dalam mencapai fusi, yang dimana ialah yang memanggil seluruh karakter untuk keluar. Nah, Bun, jadi itu tadi 24 kepribadian Billy, dan Billy ini juga, Bun, sudah menerima bahwa dirinya adalah kepribadian ganda. Dan Billy memutuskan untuk membuat kisahnya dalam buku yang ia harapkan nantinya bisa menjadi pelajaran berharga khususnya terhadap orang tua ke anak-anaknya agar tidak melakukan tindak kejahatan kepada anak-anak mereka. Kita juga bisa ngebayangin kan, Bun, gimana capeknya menjadi seorang Billy Milligan yang dimana dalam satu tubuh ia memerankan berpuluh-puluh karakter. Dan padahal hal itu cuma terjadi karena trauma masa kecilnya Billy yang dimana ia dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri. Nah, Bun, mungkin segitu aja ya yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang seorang kepribadian ganda yaitu William Stanley Milligan atau Billy Milligan. Jangan lupa, Bun, untuk subscribe channel aku dan jangan lupa juga untuk share, like, komen video aku supaya aku semangat lagi untuk berkonten ya, Bun. And see you on the next video, Bun. Dadah!